Pernah ngerasa nggak sih kita ini kayak terus-terusan lari, tapi kok ya nggak pernah sampai tujuan? Rasanya terhubung sama semua orang lewat layar, tapi anehnya malah makin jauh dari diri sendiri. Nah, di sini kita mau coba bedah sebuah solusi kuno untuk masalah yang sangat modern ini. Gimana caranya menemukan kembali jalan pulang buat jiwa kita di tengah semua kebisingan dunia? Kalimat ini rasanya kena banget ya. Ya kan? Dunia seolah-olah bergerak dengan kecepatan cahaya, kecepatan digital. Sementara jiwa kita ini ya masih butuh ritme yang manusiawi. Kita semua didorong buat lari makin kencang, sampai-sampai kita lupa caranya berhenti sejenak cuma buat tarik napas. Dan disinilah letak paradoks besarnya zaman kita. Teknologi itu kan menjanjikan kita koneksi tanpa batas ya. Tapi kenyataannya, yang terjadi malah sebaliknya. Kita justru merasa makin terasing, makin jauh dari diri kita yang sebenarnya. Semua ada di ujung jari, tapi hati kok rasanya kosong, hampa. Ini bukan lagi soal lapar perut. Ini jenis kelaparan baru yang lebih dalam. Kita ini lapar akan makna di balik semua kesibukan kita. Kita haus akan ketenangan di tengah hiruk-pikuk notifikasi. Dan kita lelah bukan karena badan capek kerja keras, tapi karena jiwa kita yang nggak pernah benar-benar istirahat, nggak pernah nemu rumahnya. Jadi, inilah diagnosisnya. Akar masalah kita yang paling dalam itu ternyata bukan soal apa yang kita lakukan, tapi di mana jiwa kita berada saat kita melakukannya. Fisik kita di sini, tapi pikiran dan hati kita terbang entah kemana. Kita jadi kayak bayangan aja, sekedar lewat menjalani hari tanpa benar-benar merasakannya. Oke, kalau masalahnya adalah ketidakhadiran, lalu solusinya apa dong? Nah, sumber kita ini menawarkan sebuah jalan pulang. Jalan yang kuno, tapi ternyata luar biasa relevan buat kita hari ini. Namanya Marifat. Dah, yang menarik banget di sini adalah cara marifat didefinisikan. Ini bukan soal teori yang jelimet atau ilmu yang susah banget dipelajari. Bukan. Ini jauh lebih mendasar. Sebuah kesadaran, sebuah rasa akan kehadiran Tuhan yang hidup, yang idealnya menyatu dengan setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Biar lebih kebayang lagi ya, marifat itu bukan kekuatan super yang cuma dimiliki segelintir orang. Bukan juga sekedar dogma atau teori yang dihafal. Sama sekali bukan. Ia adalah napas kehidupan itu sendiri. Ia adalah koneksi yang hidup, yang bisa dirasakan, dan merupakan jalan pulang paling dasar bagi setiap jiwa yang merasa tersesat. Wah, kutipan ini brilian banget sih dalam menggambarkan akibatnya. Tanpa kesadaran ini, hidup kita jadi serba otomatis. Kita bergerak, kita mikir, kita kerja, tapi kita nggak benar-benar hidup. Kita jadi semacam robot yang cuma menjalankan program harian, bukan manusia yang utuh dan hadir seutuhnya. Oke, konsepnya keren. Tapi pertanyaannya, gimana cara mempraktikannya? Gimana cara kita membawa konsep ini dari awang-awang, turun ke bumi, ke dalam kehidupan kita yang, ya tahu sendiri kan, sibuknya minta ampun. Nah, ini kuncinya. Marifat itu jangan cuma eksklusif ada di ruang ibadah aja. Ia harus turun ke jalan, masuk ke dunia nyata. Ini bukan soal lari dari dunia, tapi justru tentang mengubah cara kita mengalami dunia. Baik itu di kantor, di rumah, bahkan pas kita lagi scroll-scroll di HP. Coba kita ambil contoh paling nyata deh, kerjaan. Dengan kesadaran atau kehadiran ini, kita bisa mereframe, membingkai ulang cara kita memandang pekerjaan. Bukan lagi sekedar beban, tapi jadi ibadah. Bukan lagi tekanan, tapi sebuah amanah. Dan bukan lagi soal kompetisi, tapi soal pelayanan. Bedanya jauh banget kan? Tanpa kehadiran, kantor itu bisa terasa kayak medan perang, penuh sikut-sikutan. Tapi dengan kehadiran, tempat yang sama itu bisa jadi tempat kita bermeditasi. Profesi kita bisa berubah dari yang tadinya sumber cemas, jadi jalan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya, semua ajaran yang dalam ini, semua teori ini, bisa diringkas menjadi satu kata perintah yang sangat sederhana, tapi luar biasa kuat. Hadirlah. Cukup hadirlah. Dalam nafasmu, dalam setiap detik yang kamu lewati. Oke, kita udah lihat gimana kehadiran ini mengubah cara kita bekerja. Sekarang, yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana praktek ini bisa secara fundamental mengubah dunia batin kita. Kita tahu kan, ego zaman sekarang ini haus banget validasi dari luar. Didorong sama media sosial, sama kebutuhan buat kelihatan sukses di mata orang lain. Nah, marifat ini menawarkan penawarnya. Fokus kita dialihkan, bukan lagi dari pengakuan manusia, tapi ke kesadaran ilahi. Coba deh kita renungkan pertanyaan ini sebentar. Ini adalah pertanyaan yang bisa membebaskan kita. Kalau kita benar-benar merasa dan yakin bahwa kita selalu dilihat oleh Yang Maha Melihat,
Rasanya kebutuhan kita akan pujian, akan likes, akan pengakuan dari orang lain, pelan-pelan akan memudar. Dari sinilah lahir yang namanya stabilitas batin yang nggak goyah. Keyakinan bahwa semua yang terjadi itu ada tujuannya. Kepercayaan bahwa kita nggak pernah sendirian. Dan ketenangan karena kita tahu kita ini ada persis di jalur yang sudah digariskan untuk kita. Inilah sumber ketenangan yang sejati. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi ada kenyamanan eksternal, liburan, barang mewah, yang sifatnya sementara kan? Di sisi lain ada ketenangan internal. Ketenangan yang lahir dari jiwa yang merasa pulang, yang merasa terhubung. Nah, yang ini abadi dan nggak bisa dibeli. Jadi, kalau mau disimpulkan, intinya begini. Makrifat itu bukan tentang meninggalkan dunia. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang punya jangkar yang kokoh di dalam diri. Sebuah pusat yang stabil, yang bikin kita tetap utuh dan tegak. Nggak peduli seberapa kencang badai dan kebisingan dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, mari kita kembalikan pertanyaan ini ke diri kita masing-masing. Di tengah semua kesibukan, kebisingan, dan semua gerak kita yang seolah tanpa henti, pertanyaannya sederhana. Apakah jiwa kita benar-benar hidup?